Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh pemirsa setia channel Kontemplasiku. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Anda yang telah sudi meluangkan waktu untuk hadir lagi di sini. Khusus bagi yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga renungan hari ini bisa menjadi teman perenungan yang mendalam. Yuk, mari kita mulai kontemplasi kita hari ini. Kita hidup di zaman yang penuh ironi. Kita mengagungkan akal dan ilmu pengetahuan, tapi di saat yang sama, kita masih saja memejamkan mata dan menelan mentah-mentah sebuah dongeng. Dongeng tentang darah biru suci, tentang garis keturunan yang konon menjamin kemuliaan abadi. Di mana ada kelompok-kelompok orang yang merasa lebih mulia, lebih suci, dan seolah-olah sudah punya kartu sakti menuju surga, hanya karena mereka mengaku keturunan seseorang yang hidup ribuan tahun lalu. Pertanyaannya bukan lagi, benarkah mereka keturunan Nabi? Pertanyaannya yang lebih penting adalah, mengapa kita masih percaya bahwa keturunan itu bisa menjamin apapun? Padahal Al-Quran, kitab suci yang seharusnya jadi petunjuk, sudah memberikan jawabannya secara gamblang, fakta yang tak bisa dibantah. Kita akan bahas itu semua, di sini, di Kontemplasiku. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita kembali ke masa di mana Nabi Muhammad SAW sedang berjuang di Mekah. Saat itu, beliau kehilangan putra-putranya yang masih kecil, dan kaum Quraisy dengan sombong dan penuh ejekan menjuluki beliau sebagai Abtar, seorang yang terputus keturunannya. Ejekan itu didasarkan pada pemahaman yang sangat sempit dan duniawi. Kemuliaan seseorang diukur dari seberapa panjang silsilah keturunan laki-lakinya. Tapi Allah punya jawaban yang jauh lebih dahsyat, yang dicatat dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Apapun tafsiran dan pendapat para mufassirin, surat ini mengisyaratkan sebuah fakta sejarah yang terkonfirmasi bahwa Nabi Muhammad SAW memang benar-benar terputus nasabnya ketika putra laki-laki satu-satunya bernama Ibrahim meninggal dunia. Kejadian ini banyak tertulis dalam buku-buku sejarah yang mendasari kisah asbabun nuzul surat tersebut, hingga beliau dijuluki sebagai Abtar oleh kaum Quraisy. Fakta ini menjadi bukti tak terbantahkan, apalagi bagi mereka yang mengaku beriman pada ayat-ayat Al-Quran. Maka, sangat tidak masuk akal jika di zaman sekarang masih ada orang yang mengaku keturunan Nabi. Argumen ini semakin kuat jika kita melihat surat Al-Ahzab ayat 40 yang dengan tegas menyatakan, Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ayat ini adalah pukulan telak. Jika Allah sendiri menyatakan bahwa beliau bukan bapak dari seorang laki-laki di antara umatnya, mengapa kita masih terobsesi dengan garis keturunan? Mengapa kita masih meyakini bahwa kemuliaan bisa diwariskan dari darah? Ayat ini menegaskan bahwa peran terbesar Nabi Muhammad bukanlah sebagai seorang ayah, tetapi sebagai seorang nabi yang diutus untuk seluruh umat, bukan hanya untuk keturunannya. Lalu, kita hadapi keyakinan tentang kemuliaan itu sendiri. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran bahwa garis keturunan atau status sosial bisa membuat mereka lebih mulia di mata Tuhan. Padahal, surat Al-Hujurat ayat 13 sudah sangat jelas membantah itu semua. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Jadi, standar kemuliaan itu bukanlah nasab, bukan warna kulit, bukan suku, apalagi gelar. Standar kemuliaan itu adalah ketakwaan yang harus dibangun dengan perjuangan pribadi, bukan diwarisi dari orang lain. Dan ironisnya,
Di zaman sekarang, kita melihat dengan jelas bagaimana perilaku mereka yang mengaku keturunan justru merusak keagungan Nabi Muhammad itu sendiri. Mereka bermaksiat seenaknya, merasa kebal dari hukum, bahkan memeras harta para pengusaha dan rakyat miskin dengan dalih dzurriyah dan janji surga. Tidak hanya itu, mereka juga kerap melontarkan seruan-seruan provokatif, menyebar fitnah dan kebencian. Semua ini dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan, tapi perilakunya jauh dari suri tauladan Nabi. Dan yang membuat kita lebih heran, masih ada saja yang percaya dan ikut-ikutan menyanjung mereka. Terakhir, kita harus membantah keyakinan yang paling berbahaya, bahwa mencintai keturunan Nabi bisa menjadi jaminan keselamatan di hari kiamat. Pikirkan ini. Surat Abasa ayat 33 hingga akhir menggambarkan hari kiamat dengan sangat gamblang. Di hari itu, setiap orang akan sibuk mengurus dirinya sendiri. Seorang anak akan lari dari ibunya, seorang istri akan lari dari suaminya, dan setiap manusia akan hanya peduli dengan nasibnya masing-masing. Di hari itu, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, apalagi jaminan masuk surga, kecuali atas izin dan kehendak Allah. Keyakinan bahwa ada sosok yang bisa mengintervensi atau menolong kita hanya karena kita mengagungkannya di dunia adalah sebuah ilusi yang harus segera kita buang. Jadi, ketika kita melihat seseorang mengklaim kemuliaan karena nasab, kita harus ingat, kemuliaan sejati itu dibangun, bukan diwariskan. Ketika kita melihat seseorang yang mengira bisa mendapat jaminan surga dari perantara, kita harus ingat, di hari kiamat, yang bisa menolong kita hanyalah amalan pribadi dan rahmat Allah. Jangan biarkan akal dan nalar kita tertidur oleh dongeng-dongeng yang sudah jelas dibantah oleh kitab suci itu sendiri. Saatnya kita bangun, berpikir, dan kembali kepada fakta yang paling murni. Jika Bapak Ibu belum subscribe, saya dengan tulus mengundang untuk bergabung. Di channel ini, kita tidak mencari kebenaran yang nyaman. Kita mencari kebenaran yang berani, utuh, dan penuh tanggung jawab. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.